Perkenalkan, nama saya Ade Ayu Bunga Navinga. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi pendidikan profesi nurse. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang suatu penyakit, yaitu osteoartritis. Osteoartritis itu didefinisikan sendiri adalah kerusakan tulang rawan sendi, umumnya terjadi pada lutut, hip, kemudian lumbar, atau bahu. Nah, jadi kali ini saya akan khusus membahas tentang osteoartritis lutut atau biasa disebut dengan osteoartritis genu. Osteoartritis itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah osteo yang berarti tulang, kemudian artritis yang berarti adanya inflamasi atau peradangan. Tulang atau sendi itu dibagi menjadi 3 bagian, di mana yang pertama adalah patellofemoral joint, kemudian yang kedua ada tibiofemoral joint, kemudian yang ketiga ada proximal tibiofibular joint. Tulang dari sendi tersebut tidak mampu berfungsi sebagai penopang utama. Kemudian ketidakmampuan menahan beban aksial membuat otot-otot dari sendi tersebut itu mengalami sebuah kelemahan. Kemudian sebagai stabilisasi yang aktif juga mengalami kelelahan. Kemudian tulang rawan akan mengalami kerusakan sehingga kerja dan fungsi lutut akan terganggu. Lalu akan timbul osteofit atau pertumbuhan tulang baru di sekitar tepi sendi lutut, serta biasanya disertai adanya penebalan jaringan subkontrol dan adanya pemendekan kapsul dari ligamen. Kemudian menjadi gerak sendi limit itu menjadi terbatas. Selain menyebabkan rentang gerak sendi terbatas, osteoartritis juga menyebabkan beberapa gangguan rasa nyaman. Salah satunya adalah nyeri. Jadi, apa sih faktor penyebab dari osteoartritis genu itu sendiri? Sebenarnya, osteoartritis genu itu sendiri penyebabnya belum banyak diketahui dan dipastikan. Namun, salah satunya yang sudah pasti adalah karena usia. Seiring berjalannya usia, tulang rawan akan semakin kualitas kapilernya itu menurun. Kemudian, osteofit itu sendiri dibagi menjadi 4 stage, dari stage 0 sampai dengan stage 4. Yang pertama ada stage 0. Pada stage 0 ini biasanya belum dijumpai adanya tanda-tanda osteoartritis pada sendi yang muncul di radiologis. Kemudian stage 1. Di stage 1 ini sudah muncul adanya osteofit dan adanya penyempitan pada celah sendi. Kemudian stage 2. Stage 2 juga sudah adanya osteofit yang pasti, juga terdapat penyempitan pada celah sendi, itu masih minimal. Kemudian yang grade 3 itu sudah terdapat osteofit yang pasti juga, dan osteofitnya itu sudah sedang, kemudian terdapat penyempitan atau celah sendi yang cukup besar. Kemudian yang terakhir stage 4. Stage 4 ini sudah termasuk sebagai osteoartritis berat, di mana terdapat osteofit yang besar, kemudian adanya deformitas pada ujung tulang yang menyebabkan celah sendi hilang, kemudian serta adanya sklerosis dan krista subkontral. Lalu, tanda dan gejala apa yang muncul pada osteoartritis genu? Pada umumnya, osteoartritis genu itu dapat menyebabkan nyeri. Nyeri pada OA lutut ini biasanya disebabkan karena adanya penekanan pada sendi lutut di mana tulang rawan mengalami pengelupasan. Kemudian pada stadium dini, nyeri akut tidak dirasakan terlalu berat. Biasanya nyerinya dirasakan ketika pagi hari dan membaik setelah istirahat. Kemudian seiring berjalannya penyakit, nyeri akan semakin banyak dirasakan, seperti setelah adanya aktivitas, kemudian duduk yang terlalu lama, berdiri yang terlalu lama juga akan mengakibatkan rasa nyeri muncul. Kemudian tanda yang kedua adanya krepitasi atau adanya bunyi krek pada persendian, khususnya pada sendi lutut. Kemudian yang ketiga adanya pembengkakan sendi karena adanya efusi dan deformitas dari perubahan bentuk dapat terjadi. Kemudian tanda yang terakhir itu instabilitas atau ketidakstabilan yang terjadi pada jaringan dari berbagai faktor-faktor tersebut. Lalu bagaimana penanganan dari osteoartritis itu sendiri?
Sebenarnya osteoartritis itu obatnya belum banyak ditemukan. Jadi biasanya pasien dengan osteoartritis akan dilakukan beberapa terapi dari rumah sakit. Namun terapi tersebut itu biasanya memerlukan waktu yang lama, kemudian juga akan membutuhkan beberapa terapis atau fisioterapi. Jadi kali ini saya akan mencontohkan terapi latihan untuk osteoartritis yang dapat dilakukan di rumah secara mandiri tanpa pengawasan dari fisioterapis. Kemudian latihan eksersis yang dilakukan secara mandiri di rumah ini akan menghemat biaya dan akan menghemat tenaga karena pasien sendiri tidak perlu datang ke rumah sakit dan hanya memerlukan alat-alat yang sederhana. Kemudian latihan ini juga bisa dilakukan 3 kali dalam seminggu, yang satu harinya bisa dilakukan 15-20 menit secara berulang. Dari keluarga juga disarankan untuk selalu memantau keadaan pasien agar mengetahui apakah ada pengaruh sebelum dilakukan kegiatan eksersis ini dan sesudah dilakukan eksersis ini. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa cara atau rincian latihan eksersis untuk osteoartritis lutut yang dapat dilakukan mandiri di rumah.